Profesor Cucu. Xiaoshu. Xiaoshu? Xiaoshu. Aku sudah mencarimu lama sekali. Tak menyangka kamu ternyata ada di sini. Bukannya ini tempat kamu syuting adegan tenggelam tahun lalu? Kira-kira aku berpikir, sejak kejadian tenggelam waktu itu, kakimu akan lemas setiap kali melihat air. Apa aku terlihat semanja itu? Lagi pula sebenarnya, aku tidak terlalu ingat situasi saat itu. Kenapa wajahmu terlihat seperti orang yang belum bangun tidur? Bukan seperti belum bangun tidur, tapi aku memang belum bangun sepenuhnya. Baru saja memimpikan pujaan hati, malah dibangunkan oleh seseorang. Kamu pasti sedang terobsesi lagi dengan karakter Profesor Chu di drama pendek itu kan? Duh, dengarkan aku ya. Di episode kemarin, adik tiri Chu Guanchu kabur dari rumah gara-gara pria brengsek itu. Demi mencarinya, Chu Guanchu sampai harus melewatkan sidang penilaian Dewan Yayasan Nasional. Aku sebagai penggemar beratnya benar-benar hancur. Kenapa Profesor Cuku yang sempurna itu harus berurusan dengan beban seperti itu? Andai aku adiknya, aku pasti sudah lama mengejar kakakku sendiri. Tunggu sebentar. Bukan bermaksud mencamahimu ya. Hanya saja aku tidak mengerti. Kamu kan aktris film internasional papan atas. Kenapa menonton drama pendek? Bisa sesemangat itu? Kenapa memangnya? Apa aktor utama yang biasa syuting denganmu? Masih belum cukup buat dipandang? Rasanya berbeda. Iya deh, aku tahu kamu suka orang cerdas. Tapi coba pikir, naskah itu semuanya palsu. Di dunia ini, mana mungkin ada orang seperti Chu Guanchu yang sudah tampan, jenius, dan bergelar profesor pula. Lagi pula pemeran utama itu sudah ada pasangannya, menemukan cinta sejati di dalam drama pendek. Itulah tugas utama sang pemeran pria. Sudahlah, jangan berkhayal lagi. Oh, oke deh. Aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Aku pergi ke sana dulu ya. Kamu cepatlah menyusul. Dengar tidak? Ya, aku tahu. Kenapa hari ini segalanya terasa tidak berjalan lancar ya? Tolong, 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 tolong. Di mana ini? Bukankah seharusnya aku sedang bersiap untuk acara penghargaan? Zahayu, kamu baik-baik saja? Aura yang begitu murni dan anggun, kelihatannya sangat sopan dan terpelajar. Dia tipe ideal yang aku sukai. Hanya saja, wajah ini, kenapa rasanya tidak asing? Zahayu, Zhao Yu. Siapa itu Zhao Yu? Apa kita sedang syuting? mungkinkah kepalanya terluka? Guanqiu, sudahkah kamu menemukan Zhao Yu? Sudah ketemu, dia mengalami kecelakaan. Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Kecelakaan? Kenapa rasanya aku pernah melihat situasi ini di suatu tempat? Guan Qiu, Zhao Yu. Nama-nama yang sangat familiar. Apakah kamu Chu Guan Qiu? Bagaimana bisa kamu sampai tidak mengenali kakak? Ya Tuhan, pria impianku. Begitu mempesona dan segar. Tiba-tiba muncul tepat di hadapanku. Waktunya minum obat. Zhao Yu,
Saatnya minum obat. Ada apa? Hari ini luar biasa sekali. Kamu tidak membuat keributan besar atau mengancam untuk tidak mau minum obat. Bukan apa-apa. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku ternyata masuk ke dalam sebuah drama pendek. Dan terlebih lagi, aku masuk ke dalam raga karakter pendukung wanita yang paling aku benci. Iblis kecil sombong yang kawin lari dengan pemuda berandalan, berbuat seenaknya, dan penuh dengan kelakuan jahat, adik tiri dari Chu Guangqiu, sekaligus karakter figuran yang jahat, si Su Zhaoyu. Apakah kamu sudah membaca semua buku ini? Iya, Hebat sekali! Tidak heran kamu adalah profesor termuda di Universitas Shengning, benar-benar idola bagi para pecinta kecerdasan. Bolehkah aku meminjam beberapa buku untuk dibaca? kamu apa ingin membakarnya untuk main-main atau untuk alas mie instan? Aku ini haus akan ilmu. Kamu tidak tahu ya, aktor itu harus mendalami naskah dan perannya, jadi perlu sering membaca buku untuk memperluas wawasan. Waktu aku masih menjadi pemenang aktris terbaik dulu. Aktor? Naskah? Pemenang aktris terbaik? Gawat, aku lupa identitasku yang sekarang adalah Xu Zhaoyu, bukan Jiang Shu. Aku cuma asal bicara kok. Mungkinkah kamu sedang merencanakan sesuatu karena gagal kawin lari dengan Zhou Zuo, lalu pura-pura menjadi gadis baik-baik hanya untuk membodohiku dan orang tua kita? Zhaoyu, kami tidak bermaksud membatasi urusan cintamu, tapi kamu selalu saja membelanya, padahal pria itu, dia hanyalah seorang. Pria brengsek, tidak berguna, dan bajingan. Zhou Zuo, anak sialan itu, ternyata berani merahasiakannya dari Su Zhao bahwa dia main gila di belakang. Tapi dia juga tidak mau melepaskanku, sumber uangnya ini, dan malah membujukku untuk kabur bersamanya di tengah malam. Padahal aku mengalami kecelakaan gara-gara dia, tapi dia bahkan satu telepon pun tidak memberikannya padaku. Lain kali saat aku bertemu dengannya, aku akan benar-benar menghajarnya. Pria sampah sialan. Malam itu, setelah menonton drama pendek, aku begitu kesal, sampai tidak bisa tidur, yang membuatku pada keesokan harinya terlambat menghadiri syuting, lalu dimarahi habis-habisan oleh sutradara. Jika dendam ini tidak dibalaskan, kebencian di hatiku ini tidak akan pernah tenang. Adegannya dimulai sekarang. Apakah kamu berniat, setelah bicara seperti ini, untuk berbalik menemui bocah itu lagi, dan merajut kembali cinta lama kalian? Sama sekali tidak, kakak. Dalam hidup ini, aku hanya mencintai dirimu. Ah, Aku adalah penggemar setiamu. aku masih ada kelas di sekolah sore ini. Aku pergi dulu. Kakak, apakah aku boleh ikut melihatmu saat mengajar? Ah, Gaya mengajar Profesor Chu secara langsung pasti sangat mempesona. Saat menonton drama, aku selalu membayangkannya di dalam kepalaku sebanyak 800 kali. tentang masalahmu mengintimidasi, Xiao Wenwen, asisten dosen sudah memberitahuku segalanya. Hari ini, tetaplah di rumah dan buat surat penyesalan untukku. Xiao Wenwen? Bukankah itu nama pemeran utama wanitanya? Hari ini pasti kamu yang diam-diam di ruang kelas melihat kakak milikku mengajarkan. Lihatlah dirimu sendiri di cermin. Lihat wajah itu. Apa kamu merasa layak? Gawat. Aku lupa kalau Su Zhaoyu pernah merundung pemeran utama wanitanya di sekolah. Kakak. Xu Zhaoyu, oh, Xu Zhaoyu, lihat kekacauan yang sudah kamu perbuat. Bahkan jika aku ingin membantumu membersihkan namamu, tak ada yang akan percaya. Aku baru saja bertemu dengan pria idamanku, tak disangka keadaannya benar-benar seburuk neraka. Saat dulu aku menonton drama itu, aku merasa Xu Zhaoyu sangat mirip denganku. Tapi, karena dia selalu memakai riasan tebal di dalam drama, aku mengira itu adalah aktris lain yang sengaja meniru penampilanku. Sekarang setelah aku melihatnya langsung, ternyata tanpa riasan pun wajah kami benar-benar identik. Pantas saja saat mereka bertemu denganku, mereka sama sekali tidak merasa ragu, dan langsung mengira aku adalah Su Zhaoyu. Bagaimana dengan proyek yang aku tugaskan sebelumnya? Pemodelannya sudah hampir selesai. Bagus sekali. Sebelum rapat kelompok berikutnya, ingatlah untuk membuat PPT, dan buatlah laporan. Baik, Pak. Oh ya, mengenai kejadian, saat Zhaoyu menindasmu tempo hari, aku ingin meminta maaf padamu atas namanya.
Anak itu terlalu dimanjakan sejak kecil. Dia benar-benar sulit diatur. Tidak apa-apa, Profesor Chu. Ini bukan kesalahan Anda. Adik tiri Profesor Chu itu, yang dikenal sebagai iblis kecil Shengning, dalam kamus hidupnya tidak ada kata patuh. Semakin kamu melarangnya, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Mendidik dia lebih sulit daripada menjinakkan seekor harimau. Terakhir kali dia memancing masalah dengan sekelompok preman dari sekolah lain yang memblokade gerbang sekolah. Pada akhirnya Profesor Chu lah yang harus lapor polisi untuk menyelesaikannya. Namun hasilnya, dia malah merasa bangga dan menyombongkan diri kemana-mana bahwa dia telah memenangkan perkelahian dengan preman itu. Oh iya, ada satu hal lagi. Zhao Yu, Guang Qiu, bukankah itu adikmu? Zhao Yu. Adikmu itu ternyata masih berhubungan dengan pria berandalan itu? Shu Zhao Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata Azuo, mohon maaf sekali, kecelakaan waktu itu sangatlah serius. Dokter bilang, ini adalah penyakit delirium yang parah, yang bisa mengakibatkan pikiran kacau, dan sulit mengenali orang lain. Aku tidak sengaja ingin memukulmu. Kamu. Penyakit delirium? Bukankah itu hanya diderita oleh orang yang masuk ke ruang ICU saja? Kecelakaan adikmu waktu itu, bukankah hanya mengalami luka luar yang ringan? Lagi pula, kalaupun ada, sudah pasti sembuh sejak lama. Hanya orang bodoh yang mempercayainya, bukan? Kamu terlalu meninggikan kecerdasan pemuda urakan itu. Apa yang kamu katakan itu sungguh benar. Maafkan aku. Ini semua salahku, hingga membuatmu sakit parah seperti ini. Azuo, kamu sangat baik. Aku tahu kamulah yang paling peduli padaku. Apa yang baru saja kulakukan? Apa rasanya sakit saat kupukul? Hanya masalah kecil. Coba kulihat. Azuo, kamu tidak apa-apa. Kelihatannya sangat menyakitkan. Azuo, mohon maaf. Aku menginjakmu, kamu tidak apa-apa. Haruskah aku membawamu ke ruang medis? Astaga, Azuo, kamu terluka. Ya ampun, Azuo kamu terluka. Guan Qiu, adikmu itu seorang aktris hebat ya. Pintar sekali dia berakting. Azuo, apa kamu tidak apa-apa? Biar ku bantu bersihkan. Perih sekali sakit. Apa yang menempel di sapu tanganmu? Aku lupa, aku menuangkan air cabai ke sapu tangan itu. Kenapa kamu menuangkan barang seperti itu? Aku melakukan ini karena aku takut diganggu oleh orang jahat. Terakhir kali kamu sudah berjanji, katanya ingin membawaku kawin lari. Tapi kamu malah berpaling dan bermesraan dengan orang lain. Gara-gara kamu juga. Aku sampai mengalami kecelakaan mobil. Kamu bahkan berkencan dengan wanita yang sudah bersuami di luar sana. Wanita bersuami apa? Kapan aku pernah dengan wanita bersuami? Gadis ini menangis dengan sangat sedih. Pria ini benar-benar bukan manusia. Beraninya dia berselingkuh dengan istri orang, sungguh tidak punya hati. Azuo, meski kamu playboy dan munafik, sangat kejam, dan suka bergantung pada wanita, aku tetap mencintaimu. Ayo, ku bantu bersihkan darah di hidungmu. Singkirkan tanganmu. Su Zhao Yu, kamu sengaja mempermainkanku ya? Sudah menghajarku seperti ini, masih berani mempermalukanku di depan umum. Percaya tidak kalau aku? Pria brengsek ini tidak cuma selingkuh, tapi juga main tangan pada wanita. Apa perlu kita panggil satpam? Tunggu saja pembalasanku. Guan Qiu, adikmu kalau menghadapi pria brengsek ternyata cukup ahli juga. Pinjamkan aku airnya sebentar. Ada apa? Gawat, tadi aku tidak sengaja mengusap mataku dengan tangan yang terkena air cabai tadi. Kamu tidak apa-apa? Kak, Jangan bergerak. Selesai. Bukankah sudah kubilang, tulis surat penyesalanmu di rumah hari ini? Kak, aku merasa hal seperti permintaan maaf itu harus ditunjukkan melalui tindakan nyata. Maafkan aku, kemarin itu salahku. Aku sudah meninggalkan jalan yang salah dan memulai hidup yang baru.
Bisakah kamu memaafkanku? Sungguhan? Iblis kecil Shengning? Juga belajar meminta maaf sekarang? Guanqiu, apa ini benar-benar adikmu? Akhir-akhir ini aku juga sedang membaca buku SAS tentang skizofrenia dan subjektivitas. Tidak apa-apa kok. Kalau begitu ke depannya, mari kita berteman saja. Xia Wenwen, satu-satunya tokoh utama wanita dalam drama ini. Pasangan resminya Chu Guanqiu. Dia sangat lembut dan santun. Murid teladan sejak kecil. Benar-benar tipe gadis penurut yang meluluhkan hati pemeran utama pria dengan kemampuan dan kepribadiannya. Jika aku bisa berteman dengannya, mungkin saja itu akan membuat Chu Guanqiu mengubah pandangannya terhadapku. Berhentilah bercanda, ini sangat menakutkan. Aku pergi kuliah dulu. Kamu, jangan buat masalah di sekolah. Cheng Feng, bantu aku awasi dia sebentar. Baiklah, Kak, aku ingin melihatmu di kelas. Tidak boleh. Zhao Yu, apa kamu mau melihat ke aula? Baru-baru ini sekolah sedang mempersiapkan pertunjukan seni. Sebentar lagi akan ada latihan dan pertunjukan. Pertunjukan. Awan yang memenuhi langit memantulkan cahaya di seluruh cakrawala. Saat kuliah dulu, aku juga sering naik panggung memerankan sandiwara. Tapi, di dunia ini, tidak ada aktris bernama Jiang Shu. Apakah kalian tahu bahwa sebenarnya Guanqiu punya seseorang yang selalu dicintainya? Kakakku, dia punya cinta tersembunyi. Tunggu dulu. Orang yang dia sukai, bukankah seharusnya Xia Wenwen? Sepertinya namanya. Oh, iya benar namanya Jiang Su. Jiang Shu? Aku sebelumnya menonton dramanya tapi tidak menyadari bahwa ada karakter dengan nama yang sama denganku. Kok bisa kebetulan sekali ya? Boleh saya bertanya, Jiang Shu, apakah dia seorang aktor yang sangat terkenal? Kayaknya bukan sih, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Aku juga tidak pernah dengar. Sepertinya itu bukan aku. Benar juga. Orang-orang di drama pendek tidak mengenal Jiang Shu di dunia nyata. Seharusnya itu hanya kebetulan nama yang sama saja. Guanqiu bilang waktu dia masih kuliah dulu, dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepadanya. Tapi dia terlalu bersinar, jadi Guanqiu tidak berani menyatakan cintanya. Profesor Chu bisa merasa rendah diri juga ya. Profesor Chu kalian itu, waktu kuliah sibuk mengejar karier, melakukan penelitian, menerbitkan jurnal ilmiah, soal urusan asmara, itu satu-satunya kelemahannya. Kemampuan asmaranya nol besar. Suaranya lebih dikeraskan lagi, ulangi sekali lagi. Musim semi? Ada apa? King Yue, cedera kakimu belum sembuh? Lebih baik jangan naik ke panggung dulu. Guru, ini adalah pertunjukan terpenting dalam festival ini. Bahkan jika ada orang yang bisa menggantikanku, tidak akan ada waktu untuk latihan dan menghafal naskah. Itu, saya mau bertanya sebentar. Apakah ini naskah drama klasik Matahari Terbit? Mungkin aku bisa menjadi pemeran pengganti. Mungkin aku bisa menjadi pengganti. Zhao Yu, jangan berulah. Kakakmu berpesan khusus padaku untuk mengawasimu dan tidak membiarkanmu membuat masalah. Kak Cheng, aku serius. Aku sudah pernah memerankan drama ini dulu. Setidaknya, aku sudah berlatih 50 kali. Bahkan naskahnya pun, aku ingat semuanya dengan sangat jelas. Wah, lihat siapa ini. Bukankah ini si pembuat onar dari Shengning si Xu Zhaoyu? Setiap hari kamu sibuk berpacaran dengan berandal dan pergi ke bar. Apa kamu masih punya waktu untuk drama? Benar-benar ahli dalam mengatur waktu. Kehidupan pribadimu berantakan, dan nama baikmu di sekolah sudah hancur. Kenapa kamu masih ingin naik ke panggung, dan mempermalukan dirimu di depan seluruh sekolah? Profesor Chu, benar-benar sial memiliki adik tiri sepertimu. Padahal dia profesor yang hebat, tapi gara-gara kamu dia melewatkan konferensi akademik, melewatkan penilaian pangkatnya. Apa kamu tidak takut akan menghancurkan karier kakakmu? Hei, kalau punya masalah hadapi aku saja. Apa hubungannya dengan kakakku? Itu karena kakakmu tidak mendidikmu dengan baik. Gelar profesor. Tapi menurutku, dia bahkan lebih buruk dari guru TK. Kamu... Xu Zhaoyu dalam drama pendek ini benar-benar sudah membuat kakaknya sangat malu, tidak bisa. Meskipun ini demi Chu Guanqiu, aku harus membantunya untuk mengembalikan nama baiknya. Tadi kamu bilang pernah berakting di panggung, dan bahkan ingat semua dialognya. Baiklah kalau begitu. Sekarang, naiklah dan tunjukkan sedikit kemampuanmu, agar kami bisa melihat kehebatanmu. Jika aktingmu bagus, posisi cadangan akan kuberikan padamu. Baik, tapi jika aktingmu buruk, kamu harus bertanggung jawab setiap hari untuk kami, membawakan air dan menyapu lantai. Tidak masalah, Zhao Yu, jangan buat masalah lagi untuk kakakmu. tenang saja. Halo Guanqiu, cepatlah ke aula. Adikmu berulah lagi. Murid, Matahari Terbit adalah drama yang sangat terkenal di departemen kita dan memiliki tingkat kesulitan paling tinggi. Bagi yang belum pernah menjalani pelatihan profesional, sama sekali tidak akan bisa memainkannya,
Sebaiknya kamu turun dari panggung saja. Guru, berikan saja dia satu kesempatan. Lagi pula Nona Besar Chu kita tidak akan pernah melewatkan satu pun kesempatan untuk mempermalukan diri sendiri. Jangan memaksakan diri. Jika benar-benar tidak bisa, kamu nyanyikan saja lagu 2 Harimau. Orang yang seharusnya menyanyi adalah kamu. Aku juga membenci kehidupan itu. Sisi gelap dalam kehidupan memiliki godaan tersendiri. Hari-hari saat berkelana memberitahuku bahwa di dunia ini tidak ada cinta yang aku impikan saat aku masih kecil. Tidak peduli seberapa besar kamu mendambakan kebebasan. Aura ini, apakah dia benar-benar Su Zhaoyu? Tidak mungkin. Ini pasti hanya perasaanku saja. Mendambakan kebebasan dan membayangkan pengorbanan besar dalam cinta itu. Kursapagu, karena aku pernah mencobanya. Aku hanya bisa menunggu suatu hari nanti. Keberuntungan akan datang mengetuk pintuku. Jiangsu, Aku tidak salah lihat kan? Apa orang ini benar-benar adikmu? Bagaimana bisa dia berakting sehebat itu? Aktingnya ini sangat luar biasa. Dasar naskah yang kuat, pengendalian ekspresi wajah ini, ditambah lagi dengan pesona panggungnya, benar-benar sempurna. Dia sudah seperti pemain profesional. Bukan, dia bahkan setingkat dengan para pemeran kelas atas. Sungguh sangat hebat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum pernah mendengar kalau Xu Zhaoyu pernah belajar akting. Apa jangan-jangan dia seorang jenius acting? Tidak mungkin. Mana mungkin dia, Xu Zhaoyu, adalah seorang jenius? Dia hanyalah seorang sampah yang selalu jadi peringkat terakhir. Saat bicara buruk di depan orangnya langsung, bisakah suaramu lebih kecil sedikit? Kau pikir aku tidak bisa marah? Apa kau tahu pepatah kakak hebat, adiknya pun hebat? Kakakku itu jenius, dan tentu saja adiknya juga sama. Coba saja kau sebut satu kata buruk lagi tentang kakakku. Kau harus sportif setelah kalah. Posisi pemain penggantimu kini jadi milikku. Tenang saja, aku tidak akan membuat kita lebih malu darimu. Kamu? Kakak, Dik, apa kamu tertarik untuk bergabung dengan teater kami? maaf sekali, aku tidak tertarik. Kak, tadi kamu lihat aktingku, kan? Hebat sekali kan? Sekarang pandanganmu terhadapku harus berubah, kan? Kak, aku tidak sengaja ingin pamer kemampuan. Tolong jangan marah lagi. Ini juga bukan hal yang buruk. Siapa yang menduga kalau Zhaoyu dalam berakting ternyata punya bakat seperti itu? Zhaoyu, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk pindah ke jurusan seni peran? Jurusan seni peran punya banyak pria tampan dan wanita cantik. Nanti, siapa tahu kamu bisa menemukan kekasih yang tampan. dia tidak akan pergi. Kak, mulai sekarang aku tidak akan lagi pamer kemampuan sembarangan. Aku pernah melihat drama ini di televisi sebelumnya, karena menyukainya, aku jadi menghafal semua dialognya. Hari ini, aku melihat ada kesempatan. Makanya aku ingin mencoba tampil di atas panggung. Begitu ya? Dia tidak mungkin Jiangsu. Aku tidak marah padamu hanya karena masalah ini, Benarkah? tapi bisa tolong jelaskan yang satu ini padaku? Xu Zhaoyu, nilai-nilaimu ini benar-benar buruknya sudah sangat keterlaluan, bukan? Pantas saja mereka menyebutmu murid paling tertinggal selamanya. Dosen pembimbingmu baru saja memberikannya kepadaku. Minggu depan akan ada ujian perbaikan. Maka dari itu, mulai hari ini, selama 12 jam setiap hari, kamu harus berada di ruang kelas untukku. Aku sendiri yang akan mengawasimu. Selamat ya, Zhaoyu dibimbing langsung oleh Profesor Chu adalah impian bagi banyak mahasiswa di Shengning. Apa? Yang benar saja? Membiarkanku yang hampir berumur 30 tahun ini mengulang kembali masa kuliah? Tata semua barangnya dengan rapi. Xiaosu, tolong. Xiaosu. Tolong aku. Xiaosu. Ada orang di sana. Ada yang tenggelam di sini. Tolong aku. Xiaosu. Cepat. Tolonglah saya. Tolong. Apakah ada orang di sana? Jiangsu? Jiangsu? Apakah hidupku akan berakhir di sini?
Jiangsu, Siapa itu? Ternyata, aku bermimpi lagi soal kecelakaan tenggelam tahun lalu. Bicara soal itu, apakah aku memang ditakdirkan sial dengan air? Mengapa kedua kalinya kejadian buruk selalu terjadi di dekat air? Bahkan saat masuk ke dalam drama pendek ini pun, sama saja. mengapa? Baru sebentar aku tidak mengawasimu, kamu sudah berani bermalas-malasan? Materi pengetahuan di buku ini, apakah kamu sudah menguasai semuanya? Mungkin sepertinya sekitar 80% aku sudah paham. Jika kali ini ujian susulannya masih belum lulus, semester depan nanti siap-siaplah kamu untuk tinggal di perpustakaan. Bisakah jangan mempersulit kami mahasiswa seni ini, terutama seorang seniman yang sudah lama lulus. Apakah kamu tidak tahu bahwa puncak kecerdasan seseorang itu ada di masa SMA? Baca lagi 2 halaman. Di buku ini sekali lagi. Ngomong-ngomong, wajah Chu Guankyu ini. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Halo semuanya, topik yang akan saya bawakan selanjutnya adalah penelitian mengenai konvergensi dan divergensi sistem kendali dalam perspektif matematika tingkat lanjut. Masalah ini dalam sistem kendali memiliki nilai yang sangat penting. Kenapa? Kamu jatuh cinta pada pandangan pertama ya? Tentu saja tidak. Aku hanya merasa saat dia berpidato di podium, dia terlihat sangat berwibawa dan sangat menawan. Dilihat dari samping dia sangat tampan, apalagi dia ahli di bidang matematika. Aku dengar di jurusan matematika universitas mereka, ada mahasiswa paling tampan dan pintar di sana. Apa yang mereka bicarakan? Mungkinkah itu adalah dia? Kalau kamu suka tipe seperti ini, lain kali aku akan coba cari tahu, lalu memperkenalkanmu dengannya. Tidak perlu, aku masih ada pertunjukan nanti, tidak punya waktu. Tunggu aku. Mungkinkah itu dia? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini adalah dunia drama pendek, mana mungkin aku bisa bertemu orang dari dunia nyata. Tapi, Chu Guankyu memanglah tipe idamanku. Andai saja waktu itu aku meminta Qianing membantuku mencari tahu nama idola jurusan itu, pasti bagus. Mungkin sekarang aku sudah menjalin asmara dengannya. Sedang memikirkan apa? Jadi, apakah peran antagonis wanita di drama pendek? Bisa berpacaran dengan pemeran utama pria? Tidak, tidak bisa. Dia sudah punya pasangan resmi. Lagi pula aku ini adik tirinya. Hubungan ini tidak boleh berantakan. Mengapa terus menatapku? Karena... Tapi sekarang aku adalah Jiangsu. Mengapa Jiangsu tidak boleh berpacaran dengan pemeran utama pria? Karena kamu tampan. Jangan mengira aku akan melepaskanmu begitu saja karena hal ini. Jika soal-soal ini tidak selesai, jangan harap bisa pulang. Soal ini, meskipun Jiangsu di masa kuliah, tetap tidak akan bisa mengerjakannya. Oh ya, Kak, aku dengar dari Cheng Feng, kakak kenal dengan seseorang bernama Jiangsu. Siapa dia? Bisakah kakak ceritakan padaku? Dia adalah seorang gadis yang aku kenal saat aku masih kuliah. Dia adalah mahasiswi jurusan akting di Akademi Drama. Aku tidak sengaja melihat sekali penampilannya. Aku pun muak dengan kehidupan itu. Sisi gelap kehidupan memiliki daya tarik tersendiri. Namun hal yang biasa-biasa saja, penderitaan dan kematian, tidak akan pernah melepaskan manusia. Di atas panggung dia sangat cantik, sangat menawan, hingga sangat mempesona. Tapi, dia sama sekali tidak mengenalku. Ku dengar, setelah itu dia masuk dunia hiburan, dan bahkan menjadi aktris film internasional. Kalian sepertinya tidak mungkin mengenalnya. Jiangsu, yang dikatakan Chu Guankyu itu,
adalah aku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Seharusnya, dalam drama pendek ini, tidak ada sosok aktris ternama Jiang Shu. Lalu kenapa Chu Guanqiu bisa mengenalku? Masa sih? Aku bahkan tidak pernah mendengarnya. Aku juga belum pernah mendengarnya. Dia terjun ke dunia akting, bahkan menjadi bintang film internasional. Jangan-jangan, Chu Guanqiu juga orang dari dunia nyata? Itu sebabnya dia mengenal Jiang Shu? Berarti dia sama sepertiku, mengalami suatu kecelakaan, lalu bertransmigrasi ke dunia ini. Kenapa hari ini semua hal terasa tidak beres? Tolong, tolong saya, tolong bantu saya, tolong. Mungkin saja dunia drama pendek ini diciptakan khusus untuknya, sehingga dia menjadi pemeran utama pria, sedangkan aku hanyalah pemeran pendukung. Tapi, kenapa Su Zhaoyu bisa terlihat sangat mirip denganku? Dia yang ada di panggung, sangat cantik, dan sangat memesona. Namun, dia tidak mengenalku. Jelas-jelas menyukai seseorang, bahkan di dunia fiksi pun hanya berani menjadikannya adik di sisinya, kecerdasan asmaranya benar-benar nol. Tunggu dulu. Aku ingat Qianning pernah mengatakannya. Setiap pemeran utama pria punya pasangan resmi. Menemukan cinta sejati dalam drama pendek adalah misi akhir dari sang pemeran utama. Jika di dalam drama pendek, hubungan pemeran utama barulah disebut cinta sejati, apakah itu berarti selama mereka bersatu, drama ini bisa segera berakhir? Lalu, bukankah aku bisa kembali ke dunia nyata? Kalau begitu, aku terpaksa harus melepaskan apa yang kusukai demi kebaikan bersama. Aku akan menjodohkan Chu Guanqiu dengan Xia Wenwen. Tapi, bagaimana cara membuat mereka bersama? Kecelakaan mobil? Terlalu ketinggalan zaman. Seandainya Chu Guanqiu tahu bahwa aku adalah Jiang Shu, apakah dia akan menyatakan cintanya padaku? Turunlah untuk makan. Sedang melamun apa? Makanannya nanti dingin. Tidak boleh. Demi kembali ke dunia nyata, dia harus jatuh cinta pada Xia Wenwen. Dia sama sekali tidak boleh tahu bahwa aku adalah Jiang Shu. Ayah, ibu, Ayah, ibu, Zhao Yu. Ayah dengar dari Guanqiu, akhir-akhir ini, kelakuanmu sangat baik. Memang benar. Zhao Yu kita ini, sekarang sama sekali tidak pergi ke klub malam atau bar. Setiap hari dia patuh diam di dalam kelas, menunggu Guanqiu untuk membantunya mengejar pelajaran. Dalam sekejap mata, dia sudah dewasa. Guanqiu, ayah dan ibu mencarimu saat ini, karena ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Kamu sudah berusia 30 tahun, sudah memasuki usia yang tepat untuk membicarakan pernikahan. Kami melihat kamu masih belum memiliki kekasih, jadi kami berniat memperkenalkan beberapa putri dari keluarga kaya padamu, untuk saling mengenal. kakakku sudah punya kekasih. Apa? aku? Sejak kapan aku punya? Benarkah itu? Guanqiu, kamu sudah punya kekasih, tapi kenapa tidak memberitahu kami? Iya, benar sekali. Ayah dan ibumu, saat waktu senggang di rumah terus melihat panduan cari jodoh itu. Kalau tidak memintakan ramalan jodoh untukmu, berarti kami mencari peramal, untuk mencocokkan ramalan hari lahirmu. Sekarang bahkan ramalan Feng Shui rumah pernikahan, sudah kami periksa semuanya. Tapi kamu malah bagus sekali, merahasiakannya begitu rapat, sampai sepatah kata pun tidak bicara. Bukan, aku. Siapa nama kekasihmu itu? Berapa usianya tahun ini? Lulusan dari sekolah mana? Sekarang sedang bekerja apa? Berapa gaji per bulannya? Apa dia bekerja sebagai pegawai tetap? Cepatlah bicara. Nama kekasih kakakku adalah Xia Wenwen. Xia Wenwen? Nama itu terdengar sangat familiar. Mengenai Xia Wenwen, dia adalah mahasiswa pasca sarjana kakakku. Usianya tidak jauh berbeda darinya. Mahasiswa bimbingan Universitas Shengning ya? Kalau begitu tidak perlu ditanya lagi, dia pasti seorang gadis yang sangat luar biasa. Benar sekali. Nilai sarjananya saja sudah sangat cemerlang, bahkan langsung dapat beasiswa pasca sarjana.
Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali. Dia cantik sekali. Kepribadiannya juga sangat baik. Kakakku sangat menjaganya. Punya pacar sehebat itu? Kenapa Guanqiu sebelumnya tidak memberitahu kami? Kamu ini ada-ada saja. Kakakku itu pemalu. Kalian kan tahu, soal urusan asmara, dia pasti tidak akan bisa mengambil inisiatif sedikit pun. Zahayu, ikut aku sebentar. Kenapa berbohong kepada ayah dan ibu dan bilang kalau aku punya pacar? Aku tidak bohong kok. Kak, kamu memang suka Xia Wenwen kan? Aku tidak suka Xia Wenwen. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Lalu orang yang kamu sukai, itu siapa? Orang yang aku sukai adalah... Melihat wajahku ini, apa kamu tidak bisa mengatakannya? Jiangsu? Benar kan? Tapi bertahun-tahun telah berlalu, mungkin saja dia sudah berkeluarga dan punya anak. Sedangkan kamu bahkan hak untuk cemburu pun tidak punya. Jika waktu itu kamu benar-benar menyukainya, mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Ya, aku memang benar-benar tidak punya hak untuk cemburu. Kakak, Masih ada urusan nanti. Aku pergi dulu. aku lulus ujian susulan. Awas, Kakak, kamu tidak apa-apa? Zhao Yu. Zhao Yu? aku pasti berhalusinasi. Zhao Yu. Cepat ke sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Sedang mencari informasi. Ngomong-ngomong, apa itu benar kekasih kakakmu? Mungkin saja, kan? Aku baru saja melihat kakakmu memeluknya. Hubungan mereka berdua mesra sekali. Kakak juga sering memelukku. Bagaimana bisa disamakan? Kamu itu adiknya? Dia sudah sewajarnya memanjakanmu. Aku melihat tatapan Guanqiu padanya, terlihat sangat lembut. Ekspresi khawatir itu, dan senyuman memanjakan itu, hanya muncul di depan orang yang disukai, baru akan bersikap seperti itu. Sudah jelas mereka sedang berpacaran. Kamu tidak apa-apa? Kenapa terus menatapku? Menurutmu, haruskah kita memesankan makan malam romantis untuk mereka? Atau mungkin menyewa bioskop atau taman hiburan? Untuk menyatukan mereka berdua? Kemampuan asmara kakakmu itu nol, dia itu kaku sekali. Kalau kita tidak membantu, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan istri? Kurasa tidak perlu. Zhao Yu, ada apa denganmu hari ini? 2 hari yang lalu, bukankah kamu sukses menjalankan tugas, melaporkan kepada aku dan ayahmu mengenai perkembangan kakakmu soal hubungan asmara rahasianya? Tugas apa yang sudah diselesaikan? Kalian berdua sedang apa bersembunyi di sini? Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa? Kak, Biar aku perkenalkan. Ini ibuku. Ini adalah Xia Wenwen, mahasiswi bimbinganku. Halo Bibi, Iya, halo, halo. Sayang Wenwen, bagaimana menurutmu tentang Guanqiu kami? Tuan Chu. Profesor Chu orang yang sangat baik. Lalu, apakah kamu punya rencana untuk menikah? Apa? Ibu, Anak pintar, kamu sudah belajar melindungi istrimu, ya? Bu, tidak seperti yang kalian bayangkan. aku ada janji temu nanti. Aku pergi duluan. Janji temu apa? Apa kamu masih berhubungan dengan Zhao Zuo itu? Urusanku bukan urusanmu. Apa kalian sedang bertengkar? Zhao Yu, dia baik-baik saja kan? Anak itu, Zhao Yu, sejak kecil emosinya sulit dikendalikan. Dia selalu membuat masalah di luar sana. Setiap saat Guanqiu selalu membantunya menyelesaikannya, tapi dia tidak mau didisiplinkan. Begitu marah dia akan mengamuk sehebat-hebatnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya memendam amarah. Semenjak kecelakaan mobil waktu itu, dia menjadi sangat penurut sampai terasa asing bagiku.
Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Ibu, aku akan pergi mencarinya. Profesor Chu benar-benar sangat peduli pada Zhao Yu. Jiangshu, apa yang membuatmu begitu tidak senang? Bukankah kamu yang mengatakannya? Untuk kembali ke dunia nyata, kita harus membuat Chu Guanqiu jatuh cinta pada Xia Wenwen? Tapi Chu Guanqiu itu orang yang gila kerja. Meskipun dia tahu aku ini Jiangsu, dia tidak akan berani menyatakan cinta kepadaku. Wah, bukankah ini nona muda dari keluarga Chu? Kenapa sendirian saja? Su Zhaoyu, aku sudah mencarinya di internet. Delirium itu adalah penyakit yang biasanya diderita pasien, yang terbaring di ruang perawatan intensif. Hari itu kamu sengaja mempermainkanku. Astaga, Azuo, kamu ternyata bisa juga mencari informasi di internet. Tidak menyangka, bahkan orang sepertimu bisa rajin belajar juga. Kamu, gadis kurang ajar. Jika tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa hebatnya aku. Pria brengsek, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kita ini sepasang kekasih melakukan hal semacam ini, bukankah itu sangat wajar? Wanita kejam. Apa kamu ini anjing? SSD. Pergi kemana dia? Xia, Wenwen, bagaimana bisa kamu ada di sini? Profesor Chu sedang mencarimu kemana-mana. Aku ingin membantunya, jadi aku kesini untuk melihat-lihat, lalu tidak sengaja bertemu kamu dan Zhou Zuo. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Apakah kamu menyukai kakakku? Profesor Chu sangat luar biasa. Sepertinya tidak ada orang yang tidak menyukainya. Iya, kamu benar. Jalan ini menuju ke kolam renang di samping sekolah. Profesor Chu bilang dia menunggumu di sana. Cepatlah temui dia, supaya Zhou Zuo tidak datang mencari masalah lagi denganmu. Lalu bagaimana denganmu? Aku harus pergi ke perpustakaan malam ini, jadi tidak bisa ikut denganmu. Baiklah. Halo. Dia sudah pergi ke sana. Dimengerti. Bukankah ini kolam renang saat aku hampir tiada lalu masuk ke dunia cerita ini? Kenapa bisa kebetulan sekali? Di mana Chu Guanqiu? Bukannya dia bilang menungguku di sini? Sudah lama tidak bertemu, Xu Zhaoyu. Kalian siapa? Di hadapanku, jangan berpura-pura. Akhir-akhir ini kamu berperan sebagai gadis baik-baik. Sudah ketagihan akting, ya? Bahkan klub malam yang sering dikunjungi, dan bar pun sudah tidak kamu datangi lagi. Sial. Terakhir kali aku menunggu di depan pintu sekolahmu, entah siapa orang yang suka mencampuri urusan orang lain menelepon polisi. Gara-gara itu semua anak buahku hampir saja masuk kantor polisi. Kalau hari ini bukan karena seseorang memberitahu rahasianya dan memancingmu ke sini, aku tidak akan pernah bisa balas dendam padamu. Kurang ajar, Bang Ma. Gadis Xu Zhaoyu itu, dia mengedit fotomu menjadi wanita dan menempelnya di mana-mana di sepanjang jalan. Sial. Di atasnya tertulis, bos besar Yun Cheng sudah tidak bisa bertahan, sedang mencari wanita kaya untuk menafkahinya. Bos, dia ini sengaja merendahkanmu kan? Brengsek. Wanita tak tahu malu itu. Cepat sobek foto-foto itu. Xu Zhaoyu, jangan sampai aku menangkapmu. Xu Zhaoyu, dasar gadis nakal. Sebenarnya, seberapa banyak masalah yang sudah kamu buat di luar. Bahkan berandal pun berani kamu lawan. Lihat saja sekarang, kemana lagi kamu mau lari? Para bos, tenanglah. Zhaoyu? Zhaoyu? Profesor Chu, saya sudah menemukan Zhao Yu. Benarkah? Di mana dia? Di dekat sekolah, di pinggir kolam renang hotel. Saya melihat beberapa berandal ada di sana. Saya tidak berani mendekat sendirian. Jadi saya terpikir untuk memberitahu Anda dulu.
Tuan bos, kita bisa bicarakan hal ini baik-baik. Bicara baik-baik? Saat kamu menempelkan foto aibku di seluruh sudut jalanan, kenapa kamu tidak mengajakku bicara? Kalian ini beberapa pria dewasa. Tidak baik menyakiti seorang wanita kan? Kamu berpura-pura menjadi gadis baik, sampai kamu mempercayainya sendiri, ya? Kalau bukan karena orang bermarga Chu itu berusaha sekuat tenaga melindungimu, aku pasti sudah menghabisimu sejak dulu. Bos, tidak usah banyak bicara dengannya. Gadis ini punya banyak tipu muslihat. Kenapa air lagi sih? Apakah di kehidupan sebelumnya aku adalah Zhoushan, dewa air? Kenapa selalu saja mencariku masalah? Kakak, Baru saja membicarakan Cao Cao, Cao Cao pun langsung datang. Kemari lagi untuk membereskan masalah yang dibuat adikmu lagi ya. Terakhir kali dia memicu kemarahan anak-anak itu di bar, kamu demi menyelamatkannya, sampai terbaring di rumah sakit beberapa hari. Kenapa? Lukamu sudah sembuh secepat itu? ternyata Chu Guanqiu pernah terluka demi melindungi Su Zhaoyu. Episode drama pendek ini ternyata tidak menayangkannya. Astaga, jangan diedit sembarangan dong. Bos, aku rasa si wajah pucat ini hanya ingin dihajar. Dengan gayanya yang tampak lemah ini, biar aku saja. Kakak, Sialan bos, orang ini sepertinya jago bela diri. Ini, bagaimana mungkin? Terakhir kali di bar, memang benar aku masuk rumah sakit 3 hari, tapi kelima preman itu justru harus tinggal di rumah sakit selama 1 bulan. Kalian bahkan tidak tahu kabar sekecil itu. Sepertinya, kalian sudah tidak punya tempat lagi di kota Yun. Cepatlah, selesaikan ini dengan segera. Aku masih ada kelas nanti malam. Bos, baik bagaimana ini? Dia hanya membual saja. Apa kalian sudah tertipu olehnya? Aku tidak percaya begitu saja. Apa kita berempat tidak bisa menghadapinya? Serang dia. Bos, anak ini ternyata sangat hebat. Biar aku yang menghadapi orang bermarga Chu ini. Cari kesempatan untuk menangkap Su Zhaoyu. Asalkan adiknya berada dalam kendali kita, dia tidak akan bisa berkutik lagi. Baik, bos. Marga Chu, biarkan aku memberimu pelajaran. Jangan bergerak. Kalau berani bergerak, aku akan... Zhaoyu, gawat, kakiku kram. Aku tidak bisa berdiri. Tolong aku. Bos, bagaimana sekarang? Mau bagaimana lagi? Airnya dangkal, tidak akan ada yang tiada. Kita habisi dulu orang bernama Chu itu. Serang. Bapak polisi, ada di sebelah sini. Di sini ada perkelahian. Sial, polisi datang. Cepat kabur. Tolong aku. Tolong aku, Xiaosu. Tolong, ada orang tenggelam di sini. Xiaosu, tolong ada yang bisa bantu? Apa ada orang di sini? Tolong. Mungkinkah aku ditakdirkan untuk tiada di sini? Siapa itu? Chu Guanqiu. Zhaoyu, Jiangsu, kamu tidak apa-apa. Apa itu kamu? Apa? 1 tahun lalu, saat aku syuting dan tenggelam, hampir saja tiada orang yang menyelamatkanku di lokasi syuting itu. Apakah itu kamu? Kamu? Mungkinkah kamu adalah... Xiaosu. Qianing? Apa aku di rumah sakit? Iya, aku sudah kembali ke dunia nyata. Dari mana saja kamu sebenarnya? Apa kamu tahu? Sejak upacara penghargaan itu, saat kamu menghilang hari itu, kami mencarimu selama 3 bulan penuh. 3 bulan? Benar. Apa kamu telah diculik penjahat? 2 hari yang lalu polisi menelepon dan memberitahu saya. Kamu pingsan di dekat Universitas Huaxi, di pinggir kolam renang hotel, ditemukan oleh siswa yang lewat, dan dibawa ke rumah sakit. Untungnya dokter bilang kamu baik-baik saja. Ditemukan di pinggir kolam. Apa hanya aku saja? Iya. Ada apa? Memangnya siapa lagi yang seharusnya ada? Apa mungkin Chu Guanqiu tidak bisa kembali bersamaku? Apa ini karena aku mencampuri perasaan pemeran utama? Qianing, tahukah kamu siapa orangnya setahun lalu yang menyelamatkanku di lokasi syuting? Maksudmu,
Saat kamu tenggelam karena kerusakan alat itu, saat itu ada seorang orang baik yang menolongmu. Tapi setelah membawamu ke rumah sakit hari itu, aku bertanya pada staf di lokasi. Mereka bilang, setelah pria itu menolongmu, dia langsung menghilang. Hanya diketahui kalau dia laki-laki, badannya cukup tinggi, dan tubuhnya juga terlihat bagus. Apa alasan yang membuat Chu Guangqiu masuk ke dunia drama pendek itu adalah saat setahun lalu ketika dia menyelamatkanku di air, jadi dia menolongku, tapi dia sendiri hampir tiada. Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Aku harus membawanya kembali. Xiaoshu, kamu mau pergi kemana? Xiaoshu? Karena aku dan Chu Guangqiu sama-sama masuk ke dunia drama pendek akibat tenggelam. Lalu, apakah itu berarti jika aku melompat dari sini, aku bisa kembali ke dunia drama pendek? Xiaoshu, jangan melakukan hal bodoh. Xiaoshu, meskipun di upacara penghargaan kali ini kita tidak bisa hadir, tapi jika penghargaan itu memang milikmu, ia akan tetap menjadi milikmu. Jangan karena masalah sepele ini kamu jadi putus asa. Xiaoshu, itu tidak sepadan. Bukan begitu? Qianing. Ambil jalan pintas lewat sini lebih cepat. Bukankah ini Jiangsu? Kudengar dia sempat hilang selama 3 bulan dan baru saja ditemukan. Lihat kondisinya, sepertinya dia putus asa dan ingin terjun ke air. Mungkin dia baru saja dicampakkan hingga mentalnya terganggu. Seorang aktris ternama selevel dia ternyata bisa melakukan hal ekstrem hanya demi seorang pria. Kira-kira aku dia begitu terobsesi dengan karirnya. Tidak disangka dia sangat bucin. Aku bukan penggemarnya lagi sekarang. Aku tidak begitu. Aduh, kenapa kalian masih berleha-leha di sini? Cepatlah pergi cari tempat duduk. Seminar Profesor Chu akan segera dimulai. Ini adalah pertama kalinya dia muncul setelah menghilang selama 1 tahun. Astaga, sudah hampir waktunya. Cepat pergi, cepat. Nanti kita tidak dapat kursi di baris depan. Kita pergi ke Universitas Huaxi untuk ikut seminar itu. Hanya demi melihat sekilas profesor populer itu. Jangan sampai terlambat dan tidak bisa melihatnya. Ayo pergi. Barusan mereka bilang profesor siapa? Oh, iya. Aku juga baru dengar hal ini dari beberapa teman alumni di Akademi Seni Peran. Apakah kamu masih ingat saat kita masih semester 2 pergi ke Universitas Huaxi untuk menghadiri pertunjukan gabungan, lalu berpapasan di kelas dengan pemuda tampan dari jurusan matematika itu, yang membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama, yang menurutmu saat sedang pidato terlihat cerdas dan sangat menarik itu? Kudengar usianya belum genap 30 tahun, tapi sudah menjadi seorang profesor. Bahkan di dunia internasional, namanya sangat terkenal loh. Dan sekarang, ia juga menjabat sebagai profesor tamu di Universitas Stanford. Lalu, kudengar juga, keluarganya sangat kaya raya. Dia adalah putra tunggal dari orang terkaya di ibu kota. Bukankah ini sosok pengganti yang sempurna untuk Chu Guangqiu? Lagi pula, sepertinya nama keluarganya juga Chu. Tak disangka, di dunia nyata, benar-benar ada orang seperti itu. Jiangsu, seleramu boleh juga ya. Idola kampus yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama saat kuliah, juga bermarga Chu. Tapi, ia selalu sangat rendah hati. Lalu tiba-tiba menghilang 1 tahun yang lalu, semua orang mengira ia sudah pergi mengasingkan diri. Pantas saja, aku baru mengetahui kabarnya sekarang. Jiangsu, bagaimana kalau kita juga pergi melihat seminarnya itu? Aku penasaran sekali seperti apa rupa profesor jenius yang legendaris ini. Aku sudah penasaran sejak lama. Dia, siapa namanya? Dia ya? Sepertinya namanya. Chu Chen? Nama saya Chu Chen, lulusan jurusan Matematika Universitas Huaxi. Sekarang adalah profesor universitas yang mengajar di alma mater sendiri. Kamu kan? Jiangsu, 8 tahun yang lalu, setelah melihatmu di acara pertunjukan bersama, aku telah jatuh cinta kepadamu. Maafkan saya, baru sekarang punya keberanian untuk mengatakannya padamu, tapi saya benar-benar tidak ingin melewatkanmu lagi. Chu Chen. Jiangsu, aku menyukaimu. Bolehkah kamu menjadi pacarku? Akhirnya mereka bersama juga. Tidak sia-sia aku bersusah payah menyusun naskahnya. Ternyata benar. Merancang pemeran utama pria dan pemeran pendukung wanita menjadi cinta sejati memudahkanku untuk membantu mereka. Tapi lain kali, mekanisme lintas waktunya harus diubah. Kalau terus merancang lewat kejadian tenggelam, itu membosankan sekali. Jadi selanjutnya, siapa lagi? Pasangan kekasih yang saling cinta tapi terpisah takdir, yang akan memasuki dunia drama pendek yang aku ciptakan ini. Bagaimana menurut kalian?